tema kita hari ini tema yang umum sekali, yang sudah sering dikotbahkan, yang sering kita dengar juga. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, hari ini kita mau melihat doa orang benar besar kuasanya. Di kata mana dari kalimat doa orang benar itu besar kuasanya, di kata yang mana? Kalau kita tidak menemukan kata yang tepat sebagai kunci, maka Yakobus 5:16 tidak akan ada arti. Kalimatnya doa orang yang benar. Maaf, berpuluh-puluh tahun, ini puluhan tahun terjadi, yang ditekankan dalam firman itu adalah kata doa. Nah, padahal penekanan di kata doa itu salah. Loh, salahnya di mana? Nah, pelan-pelan. Justru kata kunci yang membuat firman itu jadi kenyataan bukan di kata doa, tapi di kata benar. Renungkan. Silakan doa 24 jam. Menara doa 24 jam. Silakan. Tolong jawab. Tapi kalau yang doa nggak benar, ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi enggak. Nah ini sehingga ada sebuah konsep yang ngawur dan menyesatkan. Begini, kan kita sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab? Pernah dengar ada orang berkata begitu? Mungkin kita sendiri pernah dengar. Kenapa aku sudah doa? Aku sudah doa puasa, aku sudah doa pagi, doa malam. Kenapa? Kok Tuhan tidak dengar? Hari ini kita harus berubah. Ternyata yang membuat Tuhan bekerja dengan dahsyat bukan karena doa kita yang panjang-panjang, bukan karena doa kita yang kencang teriak-teriak, nunjuk-nunjuk Tuhan. Bukan. Jadi saudara dan saya yang sering kecewa, maka hari ini kita belajar. Ternyata bukan doanya yang kurang kenceng, bukan doanya yang kurang lama, bukan doanya yang kurang kuat, tapi orangnya ini yang gak benar. Ayo kita ubah. Kita lihat dulu Yesaya 59. Ya, Yesaya 59. Aisyah tolong ikut baca di Zoom ya. Ya, tadi yang di Zoom silakan nulis atau bicara, bisa jelas gak suara saya? Jelas ya yang di Zoom ya. Oke, nulis Pak Aisyah jadi operator. Udah, kita baca sama-sama, yang di rumah pun ikut baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pujalah Tuhan dan kurang panjang yang menyelamatkan dan kebenarannya tidak kuasa yang untuk mendengar. Ya stop dulu, stop. Sesungguhnya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong. Sesungguhnya pendengarannya gak tuli untuk mendengar.
Tapi baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, karena Dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Dia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah, tahu nggak sekarang kenapa doa kita nggak dijawab? Ada penghalang. Ada yang membuat papa di surga, orang Jawa bilang delik, bersembunyi. Apa kita? Ya apa kita yang menyebabkan dosa kita dan kejahatan kita. Jadi jangan kecewa dengan Tuhan dulu kalau doa kita nggak dijawab, tapi benerin dulu hidup ini. Betul ya? Bagi Tuhan ada dosa besar, ada dosa kecil ya? Nggak ada. Dosa itu dosa. Jadi dia bilang, Tuhan masa sih Tuhan cuma dikit aja loh salah saya, enak aja. Nggak bisa. Kain putih cuma ada satu titik. Pernah tahu tai lalat yang suka nempel kotoran nyamuk dan suka dikatakan bersih nggak kain itu? Kalau cuma ada satu titik saja, tidak. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Mari kita perhatikan. Setelah kita baca ayat ini, kita akan melihat kira-kira Papa di surga itu bisa baik kepada semua anak-anaknya atau tidak. Saudara akan ketemu jawabannya setelah membaca ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah yang baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Nah, kebetulan dua ayat yang kita baru baca, Yesaya dan Mazmur ini kok tepat dimulai dengan kata sesungguhnya. Nah, kalau ada kata sesungguhnya, itu artinya apa? Ayo, sesungguhnya serius, enggak main-main. Dua bagian firman yang baru kita baca ini kebetulan ada Pak Sandi. Kebetulan kok dua bagian ini dimulai dengan kata sesungguhnya. Tenanan orang Jawa bilang, serius, enggak main-main. Nah, setelah kita baca Mazmur 73 ayat 1, Tuhan bisa baik kepada semua orang Kristen. Baca dulu. Tuhan bisa baik kepada semua kita anak-anaknya? Tidak. Bisa bagaimana? Nah, ada syarat. Sesungguhnya Tuhan itu baik kepada kita yang bagaimana? Rajin doa pagi, rajin puasa, rajin hafal ayat. Lu baca. Nah, yang tulus hati dan yang bersih. Jadi kalau ada di antara kita sering ngeluh, ngomel, kok Tuhan gak baik kepadaku ya? Aku ini kurang apa? Kalau saya Tuhan tak jawab, kurang ajar, gitu aja. Loh maaf, saya ngomong betul. Loh dirinya sendiri yang bengkok-bengkok begini. Ini loh yang kita harus tahu. Benerin dulu. Jangan cuma nyerocos sendiri kalau berdoa. Bersih hatinya, tulus hati.
Coba beri saya jawaban, kata lain. Bersih hati, tulus, kata lainnya apa? Ayo. Lihat, kata lain bersih, tulus, suci, kudus. Coba yang umum, kurang umum. Apa? Ya ibu, enggak ibu dulu. Ikhlas, jujur. Hampir betul. Yang gampang, enggak punya musuh, itu loh yang tertawa diajar. Betul, enggak punya musuh. Saya beri contoh kecil ya. Kalau saudara setuju tertawa yang kenceng, yang di rumah juga silakan. Apa itu bersih hati? Apa itu tulus hati? Apa itu murni hati? Suami istri enggak sedang marah, enggak sedang bentak-bentak, enggak sedang dendam, jengkel. Bisa doa enggak? Ya wis. Ya ini masalahnya. Enggak marah, enggak teriak-teriak, enggak dendam juga. Ini masalah suami istri dulu. Tapi jengkel. Bisa doa? Nah, ini kan jalannya. Ada yang ngotot lagi. Saya tuh enggak jengkel, Pak, cuma aduh goblok. Aduh. Maaf ya, saya kalau ngomong itu apa adanya begini. Enggak jengkel, cuma greget saja. Iya, kesal. Bisa doa enggak? Jangan. Enggak bisa. Betul. Jangan lagi doa. Lihat orang ini firman. Jadi kalau hati kita ada kotorannya, nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Maka itu setan paling gampang merusak dan ngotorin hati. Betul tidak? Oke, saya mau pakai dua kata ini. Pernah dengar istilah, ayo jadi member ya, ayo jadi member. Mau dapat bonus banyak. Ayo jadi pelanggannya itu. Pernah nggak dengar kata ini? Artinya apa? Kok jadi member itu artinya apa? Jadi pelanggannya itu artinya apa? Punya keanggotaan, betul. Apalagi kalau ada produk-produk baru, maka yang diberitahu dulu membernya, anggotanya ini. Maaf saya ngomong, ternyata banyak murid Yesus jadi membernya setan. Lo betul nggak? Kalau setan punya produk baru dilempari dulu. Karena pelanggannya. Lo pernah sadar nggak? Lo betul nggak? Bisa nggak orang Kristen ini jadi langganannya setan, jadi membernya setan? Sangat bisa. Karena kita tidak menjaga hati kita untuk beres, untuk benar. Jengkel aku. Nah yang suka ngomong gitu itu orangnya suka mangkel aku, gregetan aku. Yang suka begitu, ngeri sekali. Gak akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini, gak akan. Maka itu bereskan dulu. Jadi lagi sekali saya simpulkan dua bagian ini, Yesaya dan Mazmur. Masih ingat Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami, kapan kita diampuni? Mengapa kita bisa diampuni? Kalau ngampuni dulu baru diampuni. Jangan firman dibolak-balik semau kita. Kita harus nuruti peraturan itu. Saudara, ayo mulai hari ini bereskan. Jadi bereskan hati.
Jadi jangan nambahi jam doa, percuma. Yakin? Oke. Jadi apa dulu? Bereskan dulu. Masih ada musuh lah, ada yang kotor lah. Nah, sekarang saya enggak loh Pak, Bu Pendeta, sekarang saya enggak. Tapi yang dulu-dulu masih ada. Ayo. Tetap ada kotoran enggak? Ada. Karena yang dulu sekarang enggak, saya enggak. Dulu. Ini loh yang Papa minta. Ampuni dulu kesalahan saudara kita, baru kita minta ampun dan Tuhan pasti mengampuni. Nah, menurut firman ini, hubungan kita dengan Tuhan sangat dan pasti ditentukan hubungan kita dengan sesama kita. Betul nggak? Ini yang luar biasa. Jadi jangan berkata gini, nggak peduli orang lain, pokoknya aku beres dengan Tuhan. Ngawur ini. Justru kalau kita nggak beres dengan orang lain, itu pasti kita tidak beres dengan Tuhan. Nah, inilah satu-satunya agama yang luar biasa. Kalau saya berkata agama, bereskan dulu. Siapa yang rajin pindah rumah bukan karena nggak cocok tempatnya, tetangga bikin gara-gara. Ada loh orang dalam setahun pindah rumah 4 kali karena ribut sama tetangga. Akhirnya semua tempat di balik papan habis dia pindahin. Jadi yang salah bukan tetangganya. Siapa yang salah? Ya dirinya, karena belum beres. Ini yang Tuhan mau kita ubah dalam prinsip doa kita. Satu lagi ayat. Bagian ini masih bagian pertama, biar tenang dulu. Oh, hari Sabtu banyak yang libur. Oke. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Yang di rumah itu baca juga ya. 1, 2, 3. Nah, saya beri pertanyaan. Setelah kita membaca Mazmur 139 ayat 4, jawab dulu baik-baik. Kalau gitu perlu nggak doa panjang-panjang? Nggak, ayo. Nggak perlu. Bukan nggak perlu, beda loh. Tidak harus dan tidak perlu beda. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Doa panjang-panjang. Bukan beresin dulu kalau ayat ini. Kita ini belum ngomong, istilahnya belum makan, belum buka mulut, tapi Papa sudah tahu. Tapi heran loh saya, berapa kali saya dimarahi, baik oleh pendeta, oleh pendoa, gara-gara saya menerangkan Mazmur 139 ayat 4. Jadi doa itu nggak perlu panjang-panjang, sesat katanya dulu. Sesat bagaimana? Mau ngomongin Tuhan tentang apa kalau Dia Maha Tahu? Betul? Coba saya tanya, Tuhan perlu diberitahu nggak? Enggak. Tapi kenapa kalau kita doa suka memberitahu Tuhan? Tuhan tolong dia sakit. Kalau Tuhan model saya, aku harus ngerti. Aku sudah tahu dia sakit. Terus suruh apa? Kalau sembuhkan dia. Nah, Tuhan nggak menyembuhkan kalau orang itu mulutnya rakus. Enggak, amin.
tahu 80% penyebab kita sakit? Orang Jawa bilang cangkemmu geragas, mulut ini rakus. Lo betul tidak? Tanya dokter, 80% penyebab kita sakit mulut kita ini yang rakus. Tapi ini loh masalahnya, semua yang Tuhan larang enak-enak. Lo betul tidak? Nah, bagaimana mau sehat minta sembuh, doa puasa minta kesembuhan, tapi kalau semua yang dilarang dimplok. Bisa dengar Tuhan dengar doa puasa kita? Tidak. Satu lagi, 1 Yohanes 5:14. Baru kita masuk ke ayat temanya, Yakobus 5:16. 1 Yohanes 5:14. Ya, kita baca ya. Wah, saya senang sekali melihat suara rajin buka Alkitab. Hebat. 1 Yohanes 5 di bagian belakang ya, sebelum Wahyu ayat 14. 1 Yohanes 5:14. Udah? Kita baca. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu nah, coba jawab. Jadi doa kita dikabulkan atau dijawab kalau doanya menurut sesuai kehendak Tuhan. Jadi timbul pertanyaan lagi, kalau begitu doa dulu baru jadilah kehendakmu. Salah. Jadi menurut ayat ini doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Nah, yang kita lakukan nyerocos dulu baru jadilah kehendakmu. Maka itu untung Tuhan tidak kayak saya. Kalau kayak saya, enak kamu sudah ngomong panjang-panjang, itu jadilah kehendakmu, enak betul. Lo mau nggak kalau saudara punya karyawan, ngajar saudara macam-macam, naik gaji dong bos? Jawab. Mau naikin gaji karyawan model begitu? Lo mau nggak saya tanya? Ya enggak, kerja aja nggak beres, minta naik gaji. Nggak ngerti keinginan bos itu apa. Nah, renungkan 3 bagian. Yesaya, Mazmur 73, Mazmur 139, dan 4 ya, dan 1 Yohanes 5. Satukan dulu 4 bagian ini, baru kita nah, tema kita hari ini tentang Yakobus 5:16. Kita nggak bisa hanya mengambil bagian B. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Nah, kita tidak membaca lengkap 1 ayat itu. Mulai kalimat pertama Yakobus 5:16 itu dijelaskan kapan kita bisa jadi benar. Saya baca dulu ya, saudara lihat Alkitab saudara. Ini loh, bagian ini yang buat kita bingung. Hendaklah kamu masing-masing ngapain? Saling, jangan lupa kata salingnya. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, yang betul begini, supaya kamu benar. Tapi ditulis supaya kamu sembuh, maka itu gereja tidak menyambung antara bagian A dan bagian B 1 ayat ini. Sebab setelah kata sembuh ada kata
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, antara sembuh dengan benar memang secara pembacaan logika nggak nyambung, tapi ini satu kesatuan. Sembuh buat Tuhan nggak cuma sembuh dari penyakit. Kata sembuh itu bahasa Arabnya tahir, bersih. Nah, kata bersih itu, sembuh itu adalah benar. Maka saya ganti, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Dan doa orang benar bila didoakan dengan yakin baru besar kuasa. Jadi kita harus apa dulu? Benar dulu. Nah, benar menurut ayat ini bukan dibaptis, bukan rajin doa, bukan rajin hafal ayat Alkitab, rajin memberi persembahan, bukan. Benar di sini syaratnya cuma dua: saling mengaku dosa, saling mendoakan. Nah, ini masalahnya. Kata hendaklah kamu saling mengaku dosa, berarti kita mengaku dosa kepada siapa? Ayo baca. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi Tuhan minta supaya kita benar ngaku dosa ke siapa? Ke sesama, bukan ke Tuhan. Nah, ayo kita kejar lagi firman. Lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan atau ke saudara? Kenapa? Ayo, kenapa? Lebih gampang ngaku dosa ke Tuhan atau ke saudara? Iya, jangan lagi ke saudara. Suami istri aja banyak yang gak jujur. Betul? Saudara, sedikit sekali gereja yang membahas lengkap yang Musliman 16. Ternyata menjadi benar bukan rajin doa puasa, baptis, macam-macam, minum perjamuan, makan minum perjamuan, bukan. Saling ngaku dosa. Nah, mengapa kita sulit ngaku dosa kepada sesama, kok lebih mudah ngaku dosa kepada Tuhan? Saya punya jawaban. Kalau ngaku dosa ke Tuhan itu enak, sebab Tuhan gak punya mulut ember. Kok gak amin? Betul? Nah, kalau kita ngaku dosa ke orang, semenit kemudian sudah viral itu. Betul tidak? Sudah viral baru 1 menit. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama, maka kita harus cari saudara yang bisa kita percaya untuk kita ngaku dosa ke dia. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, ya akui kepada Tuhan. Ini masalah. Dalam fakta itu, kita lebih banyak berdosa ke Tuhan atau ke saudara? Ya wis, bilang ya sudah. Ini yang membuat kita nggak benar. Maka kita, karena kita belum jadi orang benar, doa berjam-jam pun ada kuasanya tidak? Tidak. Tuhan menjadi tuli dan tangannya pendek. Wah, firman ini jarang dibahas oleh gereja. Pokoknya doa, saudara, pokoknya doa. Nggak bisa pokoknya. Saya suka mengambil istilah prinsip. Sering nggak ada pameran-pameran, terus ada bonus, ada hadiah, ya apa saja. Semudah itu kita dapat karena ada kalimat kecil
tulisan kecil di bagian bawah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu bereskan dulu. Pernah saya ketemu orang marah-marah datang ke satu dealer, lu katanya begini, suruh baca ini loh, ada syaratnya, ketentuannya. Saya nggak mau tahu, lu nggak tahu gimana? Tak embamu toko itu, maaf, miliknya nenekmu tokonya, nggak mau menuruti persyaratan dan ketentuannya. Lu pernah nggak ketemu orang goblok seperti itu? Ngotot minta bonusnya. Syarat ketentuannya nggak dilakukan kok. Jadi tidak semua doa dijawab. Bereskan dulu, benarkan dulu hidup ini. Orang Jawa bilang totoan dhisik uripmu. Betul, atur baik-baik hidupmu. Mulai dicek dari kepala, pikiran ini isinya apa? Apa ini isi pikiran ini? Nah, terus mulai ngecek mata ini, kurang ajar nggak mata ini? Lalu ke kuping tipis atau tidak ini telinga ini, yang didengar apa? Dari kuping turun ke mulut ini loh. Apa yang diomongin, apa yang dimakan, dari mulut turun ke hati, periksa semuanya, terus sampai ke kaki kita, melangkahnya kemana kaki? Ngerti? Jadi syaratnya bereskan dulu, penuhi dulu, baru kita berdoa. Sudah bersih belum hati ini? Nah, jangan suka menyalahkan Tuhan. Tanya ya Pak, 2 hari yang lalu, 2 hari bukan kemarin, tapi kemarin dulu. Ini satu hari Rabu malam. Ya, saya ketemu seseorang. Memang saya tahu orang ini baik, saya tahu, ya, karena ya sering ketemu lah saya tahu. Nah, suatu saat, belum sampai setahun, baru berapa bulan, saya kaget dengar dia sudah menikah. Loh, kapan kamu kenalannya? Saya diberkati di mana? Loh, kenapa kamu nggak beritahu? Ya, ini karena pihak keluarga perempuan nggak mau rame-rame. Oh ya sudah. Nah, Rabu malam kemarin dia cerita, saya kaget. Kenapa Tuhan beri saya istri yang seperti itu? Loh, ada apa? Baru menikah, ternyata rumah tangga mereka yang baru ini masalahnya. Nah, istrinya itu nuntut duit banyak sekali. Padahal dia kerjanya sederhana. Saya yang marah karena kalimat, kenapa Tuhan beri saya istri seperti itu? Dulu sama tempel aja, si milih sopo. Betul nggak? Yang milih siapa? Loh, betul nggak? Tuhan disalahkan. Waktu kamu menikah aja Tuhan nggak kamu libatkan. Setelah ketemu nggak benar, Tuhan kenapa beri saya istri? Enak saja. Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau Tuhan kayak saya cukup orang ini. Kamu pilih-pilih sendiri, aku disalahkan. Nah, banyak nggak orang Kristen menyalahkan Tuhan? Iya kan, nah itu kitanya yang nggak benar. Nah, jadi mulai hari ini dalam komunitas kita biasakan ya untuk nggak mulut ember, belajar untuk simpan rahasia. Kalau ada saudara kita datang kepada kita lalu ngaku dosa, cukup hanya dia, kita, dan Tuhan yang tahu. Nggak perlu ada orang lain.
Ini kuasa doa yang besar sekali. Amin. Nah, dengan kata lain, menurut Yakobus 5 ayat 16 ini, ternyata tidak semua masalah hidup kita harus Tuhan yang menyelesaikan, tapi jemaat, komunitas. Betul? Kalau kita lihat Yakobus 5:16, berarti hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Berarti siapa yang menyelesaikan? Kita. Ayo kita pikul, tanggung bareng-bareng. Saya akan akhiri dengan penjelasan. Hati-hati dengan kalimat mari kita doakan. Mari kita berdoa. Hati-hati. Loh, hati-hati dengan apa? Sebab kalau kita mengatakan mari kita doakan, mari kita berdoa, tolong jawab dulu. Kita minta siapa yang kerja? Mari kita doakan. Bukan. Lah ya, mari kita berdoa. Kita itu mengharapkan siapa yang bekerja. Nah, ini loh yang ngawur. Semua kalimat ajakan, mari kita doakan, mari kita berdoa, langsung kita minta Tuhan yang bekerja. Lah terus kita ngapain? Nggak jawab. Terus kita ngapain? Jadi bos. Loh, betul? Terus Tuhan jadi apa kita? Ayo, Tuhan jadi apa? Jongos. Kurang ajar nggak kita? Maka itu hari ini hilangkan kata mari kita doakan. Itu kata jahat. Contoh, ada orang datang punya masalah. Aduh, ini anak saya nggak bisa sekolah, bagaimana? Mari kita doakan. Oh Tuhan, berkati Tuhan supaya orang ini bisa bayar uang sekolah. Tuhan yang pusing. Di surga nggak ada duit. Kok nggak ada? Surga ada duit nggak sih? Nggak ada. Duitnya di ATM kita masing-masing. Nggak ada. Jadi kalau ada orang susah begitu, gereja yang patungan, ayo. Tapi ya jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang malas itu. Kalau suatu malas, bayar uang sekolah nggak bisa, tapi belanja tiap hari yang enggak. Berarti ya, mari kita doakan. Salah. Yang betul, mari kita tolong. Nah ini tertawanya artinya apa? Selama ini salah. Banyak pendeta juga salah. Cuma bilang tolong Pak Pendeta, anak saya sakit. Mari kita doakan. Padahal perintahnya, tolong jawab. Menurut Tuhan Yesus, kita ini diperintah menyembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Perintahnya loh. Ayo betul. Perintahnya sembuhkan orang sakit. Nggak ada perintah doakan. Tapi yang kita kerjakan, nah ya Tuhan itu pusing sudah. Contoh, selamatkan kota Balikpapan. Oh Tuhan, Balikpapan. Oh Tuhan. Salah. Ini berdoa bagi kesejahteraan kota. Ini kesejahteraan kota nggak bisa kita doakan. Karena kalau kita doakan kesejahteraan kota, ya kerja Tuhan, kita bos. Maka itu banyak pendosa pada itu kurang ajar. Sekarang mari kita doakan tanah Grogol misalnya. Mari kita doakan tanah Grogol. Nggak tahu tanah Grogol di mana? Yang dekat Nusantara sana. Wah Tuhan berkati Grogol. Oh Tuhan tanah Grogol. Kabupaten Pasir Tuhan. Wow, Tuhan begini wow. Doanya sampai adanya. Tuhan sampai keberbegan. Tahu kata keberbegan? Sampai pekat telinga Tuhan. Kalau kita teriak-teriak, oh Tuhan berkati, akan usir setan.
2 jam sampai serak suara kita, urat leher keluar semua, biru. Lalu ketua pendoa, terima kasih Tuhan, 2 jam ini kami sudah berdoa, terima kasih. Oh, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Kalau Tuhan model saya tempelin. Kenapa saya tempelin? Tuhan dibentak-bentak, Tuhan disuruh-suruh, Tuhan ditunjuk-tunjuk, Tuhan diperintah-perintah. Maaf dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semuanya lega. Puji Tuhan, sudah 2 jam doa untuk kesejahteraan kota. Terus kaki diluruskan, kan beruntung. Ya, sudah diurut-urut sebentar gitu toh, karena baru kurang ajarnya kita. Kita mau makan di mana di sini? Pernah gak kita doa model begitu? Bertobat. Terus dengan 2 bulan kemudian, pendoa yang sudah terdor 2 bulan yang lalu, ayo kita cek yuk. Terjadi apa di Tanah Grogol? Terjadi apa di Kabupaten Pasir? Pertanyaannya, siapa yang dicek? Ini pendoa ini ngecek siapa? Cepetan. Yang dicek itu Tuhan, ngeceknya bagaimana? Ayo cepetan, ngeceknya gimana? Sudah kerja belum? Sudah kerja belum? Sudah kerja belum? Sadar nggak kegoblokan dan kekurangan ajaran kita ini? Sudah dibentak-bentak, diperintah-perintah, ditunjuk-tunjuk, dicek lagi. Jahat kita ini. Yang sadar nggak kok kita salah selama ini? Nah, jadi yang betul itu begini. Kota Balikpapan, saudara, per wilayah, per kecamatan atau per kelurahan saya tidak tahu, atau per daerah. Misalnya daerah Kelandasan, kita nggak cuma doa, utus 3-4 orang ke daerah Kelandasan. Apa yang sedang terjadi di Kelandasan? Atau ke Gunung Pipa, terserah, saudara milih wilayah mana di Balikpapan. Nah, setelah utusan ini pergi, oh, di sini banyak anak kena penyakit kulit. Oh, di Gunung Pipa itu banyak rumah tangga bercerai. Nah, setelah tahu data, kita datang bawa obat sakit kulit, periksa. Mungkin rumahnya kotor, tempat tidurnya, kasurnya banyak kutu. Betul nggak? Percuma cuma dikasih obat kalau kita nggak nolong berubah tempat tidurnya, spraynya. Baru bagian kedua apa? Baca. Bukan, yang kedua atau ketiga? Kesehatan kota itu berapa? Visi. Iya. Nah, baru kesejahteraan kota Balikpapan terjadi. Jadi jangan nyuruh-nyuruh Tuhan terus. Makin untung itu untuk sabar ya. Kalau saya kayak saya balik lubang hidung para pendoa itu ke atas. Aku merasa enak aja. Aku diperintah-perintah, diteriak-teriakin, dibentak-bentak. Tuhan terima kasih kau sabar. Nanti mau berubah mulai ini cara doa kita. Nah, jadi doa itu kita kerjasama dengan Tuhan dan Tuhan bekerja sama dengan kita. Itu doa. Nah, selama ini doa cuma sepihak, kita perintah-perintah. Apalagi kalau sudah ungkit-ungkit, Tuhan pasti enggak ingat. Aku rajin memberi persembahan dan perpuluhan. Loh, dipikir tentu babumu, sudah kamu gaji, aku suruh kerja.
Maaf saya berkata begini, ada nggak orang bisa punya konsep seperti itu? Ini yang salah. Persembahan kita nggak ada urusan dengan hak Tuhan untuk menolong kita, nggak ada. Ini ayat terakhir, Roma 11 ayat 35. Banyak yang nggak sadar, habis bisa selesai. Ya. Nanti ada anak saya mengajak saya sarapan nasi kuning. Nah, Roma 11 ayat 35. Satu, belum ya. Roma 11 ayat 35. Hati-hati yang suka ungkit-ungkit persembahannya kepada Tuhan. Baca ayat ini. 1, 2, 3. Atau siapa yang pernah memberi sesuatu kepadanya, dia harus mengerjakan. Sadar? Loh, ngerti gak arti ayat ini? Apa? Apa? Loh, ngerti gak arti Roma 11:35? Saya tanya. Lo ngerti gak? Maksudnya apa? Beri, saudara, pasti diberi. Ayo perpuluhan, saudara, nanti Tuhan berkati lagi. Banyak pendeta gak baca ayat. Jadi kalau saudara pernah memberi sesuatu kepada dia, menurut firman ini, Tuhan punya hak gak untuk membalas kembali? Lo baca, saya tanya kok. Tuhan punya hak gak? Harus gak dia berkati kita balik? Lo baca. Saya tanya lagi. Setelah saudara baca Roma 11:35, berarti kalau saudara pernah memberi uang untuk pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan berhak kita tuntut untuk dia memberkati kita sesuatu? Nah, ini yang salah selama. Jangan anggap Tuhan mata duitan. Jangan nyuap Tuhan. Jangan mancing Tuhan dengan perpuluhan kita. Salah besar. Jadi kalau saudara mau memberi, ya silakan. Tapi jangan nuntut Tuhan bayar balik dong Tuhan. Lipat gandakan. Salah. Ini kalau saya lihat aja saudara kok aja bingung. Jangan bilang, ayo saya mau ada pulang bingung nanti. Ayo ulangi lagi. Roma 11:35. Kalau ada yang baru-baru ikut di rumah juga belajar, baca lagi. 1, 2, 3. Atau siapa yang memberikan sesuatu kepadanya, sehingga dia harus mengerjakannya. Yakin? Bahwa kalau kita memberi sesuatu untuk pekerjaan, jangan menuntut Tuhan untuk memberi balik. Enggak ada hak. Maka itu menipu orang dengan hukum agama paling gampang. Ya ini modelnya. Yang di Kristen begitu, di Buddha begitu, di Hindu begitu, di Islam begitu. Betul kan? Selalu bodohin orang-orang. Beri, suruh beri. Salah. Jadi jangan perintah-perintah Tuhan, bentak-bentak Tuhan. Doa harus kerjasama dan kerja sama-sama. Baru sejahtera kota itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo semua kita jadi pinter mulai hari ini. Amin. Jangan bodoh terus. Bodoh cukup sehari saja, jangan pinter terus. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada pemimpin. Haleluya. Tepuk tangan.